Apa yang akan kamu mainkan di race kedua kali ini untuk bisa kembali juara? Saya lap-lap awal main santai. Terus Jadi lap by lap dia akan berusaha santai dan tenang untuk bisa terus di depan ya Sabian ya. Good luck untuk Sabian. Terima kasih banyak, itulah dia dari tim Aditaba dan kita akan langsung menuju bersama dengan, boleh kita ngobrol sebentar ya Rizky ya. Jangan tegang, tenang aja, dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Kemarin kamu hampir podium, hampir juara. Strategi apa yang akan kamu mainkan untuk bisa mempertahankan barisan terdepan Rizky? gas terus aja. Simple jawabannya, hanya gas terus aja Om. Siap, kita ketemu nanti di podium bila mana rezekimu ada hari ini. Terima kasih Rizky. Kita langsung move, berada di urutan ketiga. Ada Dana Diaksa di sini, ngobrol singkat. Apa yang akan kamu lakukan untuk bisa naik ke podium lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dari Dana Diaksa. Good luck. Terima kasih banyak Dana. Kita berjumpa nanti di podium. Itulah dia teman-teman semuanya, anak-anak yang nantinya akan berangkat menuju ke Italia beberapa. Pertemuannya di sini, keputusannya di sini, dan kami ucapkan selamat menyaksikan. Rio silakan. Ya, terima kasih banyak Buka Alexander Sitompul, dan masih bersama kami di sini di Mandalika Racing Series ronde yang kedua. Kita langsung saja, ini dia National Junior Sport 150cc U15. Tadi kita sudah melihat Super Pole Race dan kali ini Race 2 atau race yang kedua. 8 lap 34,4 km untuk total length atau jarak yang akan ditempuh oleh mereka semua. Para pembalap-pembalap cilik Indonesia, bibit-bibit unggul Indonesia, calon legenda balap untuk motorsport Indonesia. Ini dia para bocah yang sudah berada di starting grid. Mereka tentunya akan memperebutkan poin karena ini akan menjadi penentu mereka, akan menjadi patokan untuk mereka terbang ke Italia. Mereka tentunya dalam program Pertamina bekerja sama dengan Pride Motorsport. Mereka akan dibawa ke Italia nantinya untuk langsung menimba ilmu bersama dengan Valentino Rossi 46 Academy di Tavullia, Italia. Ya, track is being cleared now. The starting grid is being cleared. Mulai di clear atau dibersihkan untuk para kru dan juga para pembimbing agar keluar dari starting grid, menyisakan para pembalap junior yang ada di kelas Junior Sport, National Junior Sport 150cc under 15 atau under 15 tahun. Untuk jumlah pembalap, mereka ada 29 pembalap. Dan saya akan bacakan untuk para pemirsa yang menyaksikan. 29 pembalap dari National Junior Sport 150cc under 15. Ada Giovanni Cornelius Gani, ada Imade Pasek Wiranata, ada Abdullah Arbitorik, Gandewa Abimanyu, Rafif Dani Satrio, Omar Ashfaq, Sabian Fatul Ilmi maksudnya, Raihan Zaki Juni Hamsyah, ada Valera Octavianus, Juna Octavian Putra, Bara Azet Zaki Hernanda B, ada Jalu Vesgio, ada Igede Bagus, Andre Sangsya Yudhistira Mahayasa, Abimanyu Bintang Permadi, Renaldi Junior, Fidel Lionel Saputra, ada Anindya Baskoro Setiawan, Geraldo Tristan Regan, ada Reski Yeha, Ahmad Azel Safero, Muhammad Nabil Zahsena, ada Mosi dan Deo, ada Maulana Ibrahim, ada Edrin Asa Harge, ada Muhammad Arkana Ardin Kurniawan, Dana Diaksa Wida Pangestu, M. Abid Asyar Musyafa, Gian Muhammad Gibran, dan Mikael Zafran Almi. Itu dia para pembalap-pembalap. Mungkin ada keluarga, orang tua, atau rekan-rekan teman, sahabat dari para pembalap-pembalap yang menyaksikan. Ini dia para pembalap-pembalap junior dari kelas National Junior Sport 150cc under 15. And for the international viewers, this is the National Junior Sports 150cc U15 atau under 15.
we have 29 riders, junior riders to be exact, and they are not just a little person competing on a track. They are the future of Indonesian motorsport, the future star of Indonesia. They're gonna compete to get a slot to fly to Italy. They will be on TR46 Academy. Gotta take a lesson in there to a legend, from a legend to a future legend. And they are 3 victory of junior sports 150cc under 15. Ya, kita akan langsung masuk saja. Itu dia starting grid yang mungkin bisa kalian baca di layar kalian. Dan kita akan pergi ke starting grid. Sudah dari tikungan ke-16, sudah ada di U-turn dari tikungan ke-16 sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Akan masuk ke starting grid. Ini adalah balapan yang sangat seru untuk kita saksikan. Kenapa? Karena ini adalah race yang kedua, race yang terakhir penentu mereka untuk bisa terbang ke Italia. Kita lihat siapa yang akan bisa mendapatkan top 3, siapa yang akan bisa mendapatkan podium, siapa yang akan bisa memimpin championship untuk top 3 kita. Kita masih belum bisa melihat hasil akhirnya karena race baru akan segera dimulaikan, Bung Alex. Yes, ini adalah teman-teman semuanya, sesi warm up sudah dijalankan. Benar sekali apa yang dikatakan Rio. Ini adalah race yang akan menjadi penentu untuk mereka berangkat menuju ke VR46 Racing Academy di Italia beberapa bulan ataupun beberapa saat lagi. Dan nampaknya masih ada pengecekan salah satu peserta ataupun pebalap di sana. Nampaknya itu adalah Torik ya. Kita melihat di sini nampaknya mungkin ada kesalahan dari starting grid, sehingga kita akan melihat untuk kembalinya ke posisi semula ataupun kembalinya ke posisi aslinya. Kita tunggu teman-teman semuanya untuk pastinya menjaga safety dari pebalap dan juga kelancaran rangkaian acara agar tidak ada masalah suatu apapun. Dan Torik sudah bersiap di posisinya dengan pebalap calon masa depan pastinya teman-teman semuanya. Bendera merah sudah mulai ditarik dan bendera hijau dikibarkan. Sesaat lagi lampu akan segera dihidupkan. Dan inilah dia dari kelas National Junior Sport 150cc. The light is on and the light is off and go. Mereka sudah membuka gasnya untuk bisa memainkan jalannya race kedua dari kelas National Junior Sport 150cc. Dan Sabian Fatul Ilmi, di mana dia ingin tampil dengan tenang dan tidak ingin mendapatkan pressure dari manapun. Seperti dari Rizky Yeha. Kita lihat Rizky Yeha sepertinya ada berada sedikit di luar. Dan kali ini ada Arkana ditutup dengan sangat baik dari Sabian Fatul Ilmi. Sedangkan Rizky Yeha berada di urutan keduanya. Ini adalah suatu keuntungan untuk Arkana. Dia muncul kembali di barisan keempat. Walaupun dia melakukan start berasal dari urutan kelima, dia berhasil melakukan improve satu posisi, di mana 3 tikungan dia berada sekarang di urutan keempatnya. Kita melihat di sini, ini belum real dari aksi mereka sepenuhnya. Masih ada 8 laps lagi yang akan mereka jalankan, di mana ada nama-nama juga seperti dari Abid Asyar dan juga Renaldi Junior. 3 Musketeer akan kita saksikan lagi. Apakah mereka kembali berjaya ataukah ada yang merusak dominasi 3 mereka kali ini? Ya, Abid Asyar Musyafa nampaknya memimpin race bersama dengan Rizky Yeha. Disusul oleh Sabian Fatul Ilmi yang berada kemarin di posisi yang kedua. Dan ini dia, the winner kita pada kemarin hari. Dan Diaksa mencoba untuk masuk dari dalam tikungan ke-10 down the inside. Renaldi Junior, apakah dia akan membalaskan kemenangan yang hampir dia raih kemarin? Ini dia Renaldi Junior bersama dengan Dana Diaksa. 3 Musketeer is taking on the lead. Dana Diaksa, Sabian bersama dengan Renaldi Junior, disusul oleh Mabit dan juga Rizky Yeha di sana. Memasuki tikungan 15-16, kita akan melihat siapakah yang akan memimpin race sampai akhir. Tentunya ini akan terjadi banyak pergantian. Sabian turun ke belakang, Sabian Fatul Ilmi turun keempat, Rizky is up on the third. Rizky going down the inside for the P1. Apakah bisa mendapatkan posisi pertama? And yes, he got it. Dapat posisi pertama. Tepat di depannya seorang Dana Diaksa. Kita lihat Dana Diaksa bersama dengan Renaldi Junior, rival yang bertarung beberapa race terakhir. Slipstream dari belakang Dana Diaksa mengambil sebuah keuntungan, memasuki tikungan yang pertama. Renaldi Junior juga fight back dari main strike triple wide. Lihat betapa cepatnya motor dari Renaldi Junior mendapatkan enough slipstream. Terlihat di sana Arkana Octane
juga masuk untuk bertarung di posisi ke depan. Rizky Yeha bertahan di posisi ketiga. Dana Diaksa still taking on the lead. Randy Otsa Renaldi Junior, Bung Alex. Yes, inilah dia, ada yang menarik satu motor berwarna merah bernomor 45 di mana Abimanyu Bintang Permadi salah satu yang sempat mendapatkan poin cukup baik di urutan ketiganya harus turun karena Renaldi Junior naik ke atas karena kemarin mereka naik ataupun Renaldi Junior lebih tepatnya. Abimanyu memiliki ambisi yang besar untuk race kedua kali ini untuk bisa mempertahankan dan berangkat menuju ke Italia untuk ke PR46 Racing Academy karena dia masih memiliki chance untuk bisa menggeser kembali Renaldi Junior karena sekarang standing point Dana Diaksa masih begitu kuat dan juga ada Sabian Fatul Ilmi dan juga Renaldi Junior yang memimpin 3 barisan standing point di atas. Dan inilah dia teman-teman semuanya, ada satu nomor motor yang terlihat begitu nyentrik, ada Arkana Oktan yang masuk berada di urutan keduanya memasuki tikungan yang ke-10 dan melihat ada Renaldi Junior ditemani oleh Dana Diaksa dan juga Sabian Fatul Ilmi di sana teman-teman semuanya. Rizky Yeha mendapatkan kesulitan dengan gempuran-gempuran tajamnya garpu tala di sana. Kepakan sayap mencari celah untuk bisa mendapatkan tempat yang terbaik. Yes. Ini dia teman-teman semuanya. Semua menjadi tanda tanya siapa yang akan menyentuh garis finish terlebih dahulu. Di mana bila mana Dana Diaksa kembali lagi akan naik berada di urutan pertama, pastinya tidak akan bisa mengganggu dari standing point. Yes. Om Junior di sana ya, selaku dari owner dan juga ayah ada dari Sabian Fatul Ilmi menyaksikan dengan sangat tegang melihat aksi dari anaknya. Mungkin pada saat di lap-lap awal agak sedikit kendur ke belakang dan juga tidak terlihat dominasi di lap-lap awalnya seperti pada saat di race kemarin Rio. Dan terlihat di sini kita memberikan kesempatan seperti Renaldi dan juga Abimanyu. Akankah kita lihat Abimanyu? Akankah ada pebalap-pebalap yang baru mengisi podium seremoni nantinya untuk menemani saya, untuk saya bisa present siapa yang menjadi rajanya, siapa yang menjadi kandidat juara di podium hari ini. Ya benar sekali, dilihat dari perolehan poin Sabian Fatul Ilmi dituntut untuk berada di depan. Dia harus berada di depan, paling penting untuk mendapatkan posisi pertama. Mengingat poin harus diambil di sini. Ini merupakan kesempatan yang terakhir. Di sisi lain ada Renaldi Junior yang ingin memantapkan posisinya, yang ingin menjauhkan diri dari gempuran para pembalap-pembalap yang mengejar posisi pertama. The P1 is being hunted by everyone. Posisi 1 diburu oleh semua pembalap. Kita bisa lihat di sana Sabian Fatul Ilmi. Ada juga seorang nampaknya ada Diaksa mencoba untuk masuk di posisi pertama bersama dengan Arkana Oktan di posisi kedua. Arkana masuk ke posisi kedua di sini mencoba untuk memperkecil ketertinggalan dari Dana Diaksa. Renaldi Junior bermain lumayan sedikit variabel ya, karena dia coba untuk ke depan. Kalau memang harus ditahan dia akan ke belakang karena mengingat ini bukan super pole race, lapnya masih banyak, 6 lap tersisa. Kita mengira bahwa ini tersisa 3 sampai 2 lap. Tapi yang ada ini hanya 6 lap lagi terlihat. Ada Omomon ya, benar sekali. Omomon menyaksikan anak-anak didiknya seperti Dana Diaksa, juga Sabian Fatul Ilmi dan juga ada Valera Octavianus. Terlihat helm arai berwarna kuningnya di sana terlihat dengan sangat jelas. Kita mengetahui pada saat tahun lalu dari Valera begitu enjoy berada di barisan terdepan. Namun pada saat sekarang menuju ke tim yang baru, transisi tim, nampaknya dia masih cukup mendapatkan kesulitan melakukan beradaptasi dengan sangat cepat dengan tunggangannya dari Honda CBR 150-nya pastinya. Dan terlihat di sini Arkana Oktan yang sekarang enjoy bersama dengan Dana Diaksa yang berada di urutan pertama sekarang ini. Dan terlihat ada Rizky Yeha juga menemani berada di urutan ketiga. Namun benar apa yang dikatakan Rio bahwa Sabian Fatul Ilmi ini harus dituntut untuk bisa naik ke podium lagi karena standing pointnya masih belum aman. Abimanyu masih berkesempatan besar untuk bisa menggeser. Arkana Oktan pun masih berkesempatan untuk bisa menggeser dari dominasi 3 Trimas Ketir di sana. Dan melihat bahwa catatan tangkapan time di sini Dana Diaksa begitu enjoy dari setiap lap, dia selalu tidak pernah turun ke belakang Rio. Abid mencoba untuk fight lagi di depan, mengambil posisi pertama, mencoba untuk menghempas ke Trimas Ketir kita. Tapi Sabian tidak memerlukan waktu lama, sudah kembali di depan. He's taking the lead now. Rizky Yeha bertahan stabil sekali di sana di posisi yang ketiga. Terlihat nama-nama seperti Abimanyu Bintang Permata masih mencoba untuk masuk lagi, memperkecil ketertinggalan. Rizky second lead. Oh, forward 4 pembalap. Oh, itu tikungan. Oh,
Apa yang pembalap harus terjadi? terjatuh dan Ada satu pembalap harus terjatuh, ya benar sekali. terlentang di sana, dan semoga saja tidak ada masalah. Ya, harus langsung, Liverynya ya. sepertinya ada salah satu jagoan dari Benar AFC, sekali, iya, Kalau langsung. misalnya melihat dari warna livery merah, putih, birunya, namun kita mengharapkan tidak ada masalah apapun. Benar Dan sekali. kita kembali ke jalannya balapan. Ada satu pebalap yang berada di depan dengan helm warna hitamnya, Dana Diaksa, dengan khasnya di sana gaya-gaya tengil, namun tetap mengandalkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kata-kata keramat yang amat sangat penting untuk bisa memulai rangkaian apapun aktivitas. Dan terlihat di sini ditemani oleh Renaldi Junior. Namun Dimas Ketir agak sedikit pecah di sini bersama dengan Rizky Yeha yang mulai menguntit berada di urutan ketiganya. Saling side by side memperebutkan posisi pertama, mengambil dalam begitu baik dari Rizky Yeha. Namun dari sisi luar kembali Rizky didapati dari kesulitan bersama dengan jagoan-jagoan yang berada di belakangnya. Ada Abid Asyar Musyafa juga bermain bersama di 5 pebalap yang berada di belakang. Ada Koko Riotan, ada Yawan Jaya menyaksikan juga dari Ziar pastinya di Pembalap sana. mereka Renaldi Junior ya. Betul, Renaldi Junior memiliki chance untuk bisa berangkat menuju ke Italia juga. Di standing point berada di urutan kedua. Dan inilah dia Rizky ya masuk lagi ke dalam dengan sangat baik. Namun agak sedikit melebar. Dana Diaksa berada di sisi kirinya mengandalkan slipstreaming. Renaldi Junior harus bisa lebih cerdik lagi karena lap demi lap terus berkurang. Dan juga Sabian mendapatkan gempuran begitu dahsyat. Ini hal yang berbeda. Arkana tidak terlalu mencolok pada race kedua. Apa gerangan yang terjadi dari anak ini? Menurut kami di sini, pastinya Arkana sedikit menahan karena dia belajar pada saat di race pertama dia terlalu push di awal, sehingga pada saat di lap-lap akhir dia agak sedikit mendapatkan turun dari mesinnya ataupun performance dari mesinnya agak sedikit menurun. Inilah dia strategi yang berbeda dari Arkana. Terlihat dengan sangat jelas bahwa nantinya di 3 lap ataupun 2 lap di akhir dia akan push dan akan menuju ke depan seperti Ya itu. benar sekali, nampaknya mungkin Agan Dewa Abimanyu yang sementara ada upaya medis atau sementara dievakuasi, dicek dulu keadaannya. Kan kita melihat kembali lagi di sini Sabian Fatul Ilmi berfight dengan Abid dan juga Rizky Yeha. Dengan spek motor seperti ini agak susah untuk mereka langsung pull away, langsung memperjauh jarak dari para pembalap yang lain. Jadi satu-satunya cara mereka untuk berada di depan yaitu memperkecil ketertinggalan dan menjaga jarak, karena memang bisa diuntungkan untuk berada di tengah-tengah karena kita melawan arah angin tidak akan terlalu banyak melewati motor kita. Tapi kalau berada di tengah-tengah seperti itu, di sandwich position, kita akan sulit untuk mencari ruang karena kita terhimpit dari pembalap-pembalap yang lain. Tapi melihat skill-skill dari mereka ini, calon-calon pembalap yang luar biasa sekali. Mereka terlihat effortless sekali, mereka terlihat mudah sekali mencari ruang, mengambil sebuah momentum. Luar biasa bagaimana mereka dididik, bagaimana mereka dipertajam, diasah untuk bisa menjadi pembalap yang membanggakan negara kita. Dan masuk saja 2 pembalap secara bersamaan, Arkana Octane bersama dengan Dana Diaksa. Tapi tidak menunggu waktu lama, masuk saja sana Fabian Fatul dan bersama Raihan Zaki. Di depan terlihat Rizky Yeha konsisten sekali, berada di posisi yang kedua, 3-2-3 bersama dengan Renaldi Junior. Masuk saja Sabian Fatul Ilmi di depan. Apakah dia mencoba untuk kabur di sini? Tapi jangan lupa, Dimas Ketir itu saling terkait satu sama lain. Di mana ada Sabian Fatul Ilmi, di situ ada Renaldi Junior. Di mana ada Renaldi Junior, Dana Diaksa pun masuk mengejar. Namun kita punya Arkana Octane masuk ke dalam di sini dan benar sekali, sepertinya di 3 lap terakhir dia akan menunjukkan taring tajamnya. Hadirin sekalian para pemirsa yang sedang menyaksikan live streaming kita, ditemani oleh Renaldi Junior yang berada di urutan keduanya, dan juga ada dari Ahmad Azal Safero, dan juga kita bisa melihat sempat yang tadi kita melihat melakukan eksekusi medik yang dengan sangat cepat dari rekan-rekan Marshall. Gandewa Abimanyu semoga bisa speed recovery, tidak ada masalah yang cukup serius. Hampir saja menghindari dari kontak yang di sana, dan terlihat dengan baik bahwa Arkana turun sedikit. Renaldi berada naik ke depan, dan lihat ada satu tamu Abimanyu, sepertinya Abimanyu Bintang Permadi juga ikut bermain berada di barisan terdepan untuk bisa memperkokoh poinnya, untuk bisa memberikan yang terbaik karena masih ada chance besar untuk bisa berangkat menuju ke Italia. Ini dia India Arkana dengan racing line yang sedikit berbeda, namun dia
masih mencari peruntungan dari sisi dalam dan ada sedikit blocking yang sangat cepat. Melihat sedikit nampaknya terima seketir lagi dan lagi. Inilah dia kali ini sekarang Sabian berada di depan. Dana masuk berada di urutan kedua namun tetap ditutup dengan cepat oleh Renaldi Junior. Saling side by side di sana. Rizky masuk ke dalam untuk mengambil dari sisi dalam untuk bisa meng-cut dari dua. Oh, nampaknya langsung cepat ditutup dan kali ini juga ada Abid Asyar Musyafa yang harus diperhitungkan berada di barisan ketiganya di sana. Kita akan tunggu hadirin sekalian para pemirsa memasuki tikungan dari ke-13 menuju 14, 15 dan 16 dan 17 di mana Dana Diaksa yang menjadi juara pertama. Ada sedikit kontak namun tidak melakukan impact yang cukup besar di sana sehingga Rizky memaksimalkan dan mengandalkan untuk bisa masuk ke dalam dengan dua kelelayan dari Trimas Ketir di sana sehingga dia berada di urutan pertamanya. Namun dengan cerdiknya begitu cepatnya di last corner masuk lagi ke dalam dari Sabian Fatul Ilmi dan juga Dana Diaksa. Belum dipastikan siapa yang menjadi juaranya karena tersisa 2 lap lagi, Rio. Ini dia side by side lagi Dana Diaksa versus Sabian. 3 wide, Rizky Eha melesat cepat sekali. What a rocket launch. 3 wide, Rizky Eha melesat cepat sekali. What a rocket launch. 3 wide, Rizky Eha melesat cepat sekali. What a rocket launch. 3 wide, Rizky Eha melesat cepat sekali. What a rocket launch. 3 wide, Rizky Eha melesat cepat sekali. What a rocket launch. 3 wide, Rizky Eha melesat cepat sekali. What a rocket launch. 3 wide, Rizky Eha melesat cepat sekali. What a rocket launch. 3 wide, Rizky Eha melesat cepat sekali. What a rocket launch. 3 wide, Rizky Eha melesat cepat sekali. What a rocket launch. 3 wide, Rizky Eha melesat cepat sekali. What a rocket launch. 3 wide, Rizky Eha melesat cepat sekali. What a rocket launch. 3 wide, Rizky Eha melesat cepat sekali. What a rocket launch. 3 wide, Rizky Junior leads to the last sectors of the race. Masih ada 2 lap lagi, namun inilah dia sudah seperti rasanya last lap untuk kelas dari National Junior Sport 150cc under 15. Terlihat agak sedikit terbuka celah dari Sabian di sana ditemani oleh Renaldi Junior. Abimanyu datang juga berada di urutan ketiganya sekarang. Rizky Yeha membawa Romo. Oh, ada crash di sana. Terjatuh. Saya di sana. Like a domino, saling kontak, saling bersinggungan sehingga bisa memaksimalkan. Kita tunggu siapa up to date yang terjatuh di sana karena sepertinya ada high side. Jadi Dana Diaksa. Apakah ada Dana Diaksa ataupun ada Dana Diaksa nampaknya? Yes, betul sekali sepertinya Dana Diaksa. Aduh, namun bila mana dengan leading point yang cukup jauh Dana Diaksa tidak akan berubah poinnya. Namun inilah dia jalannya balapan. Tersisa 1 lap lagi. Kita akan tunggu teman-teman semuanya. Dari Rizal sementara Sabian ditemani oleh Arkana Oktan masih berada di urutan yang kelima. Masih berada di rombongan barisan-barisan dari National Junior Sport 150cc untuk bisa memperebutkan. Namun urutannya masih sangat jauh di sana. Abimanyu bermain bersama dengan Rizky Yeha Renaldi Junior. Dan inilah dia highlight-nya. Lihat replaynya teman-teman semuanya. belum ada. Oke. Nah ini replaynya. Dari tikungan dia nampaknya high side sehingga nanti kita upayakan untuk bisa mendapatkan replay untuk teman-teman semuanya di sini. Dan silakan Rio. Ya, lap yang terakhir. Ini dia lap yang terakhir dari National Junior Sport 150cc under 15. Sabian Fatul Ilmi memimpin race. Dengan terjadinya crash membuat grup sedikit terpisah. Rizky Yeha jauh di dalam mengambil sisi paling kanan. Renaldi Junior bersama dengan Abimanyu. 4 pembalap mencoba untuk mendapatkan poin maksimal di sini. Who's gonna take the lead? Who's gonna win the race? Who's gonna take the crown of National Junior Sports 150cc 150cc under 15? Tikungan yang ke-10 dari interview para pembalap junior ini, mereka mengatakan ini salah satu tikungan yang paling tricky, yang paling challenging untuk mereka lalui. Baik saja, smooth maneuver from all the riders. Rizky, Renaldi dan Sabian Fatul Ilmi masih bisa. Abimanyu untuk masuk di posisi ketiga. Tikungan 16 akan menjadi kunci. The turn 16 will be key for them to win the race, Alex. Ada kontak sedikit terjadi di sana bersama Renaldi Junior dan juga dimanfaatkan oleh Abimanyu karena celah terbuka dan sendirian saja. Sabian Fatul Ilmi memimpin barisan terdepan dan ada satu juga datang dari belakang kami from behind. Abimanyu harus berhati-hati karena tersisa 2 tikungan berada di depan dan inilah dia tikungan paling krusial. Arkana Oktan juga ikut bermain
bermain di sini sama Reski semuanya. Yaha. Ya! Dan jatuh Reski Yaha high side sehingga membentur yang berada di belakangnya. Arkana Oktan masuk dan inilah dia, kita memperebutkan posisi pertama. Yes! Finish bersama dengan Abimanyu Bintang Permadi. Arkana Oktan, Abimanyu Bintang Permadi dan Super Gio mendapatkan top 3 kita untuk Junior Sport. Giovanni Cornelius Gani pecah telur. 3 kata, what a drama. What a battle. What Yes. a battle, what a drama. Itu dia terlihat 3 pembalap yang crash. Aduh, ada sedikit maaf yang Jujur, coba untuk dikomunikasikan. saya sampai goosebump. Lihat, merinding di sini melihat dari Sama ya. drama yang benar-benar tidak bisa ditebak. Bahwa kita melihat bahwa sepertinya Rizky Yeha agak sedikit memaksakan di sana, sehingga dari performance dari Rizky Yeha harus terjatuh dan impactnya terkena oleh Renaldi Junior. Dugaan kita salah semua. Ini masketir pecah dari dominasinya sehingga Arkana, Oktan, Abimanyu, Bintang Permadi dan juga Giovanni Cornelius Gani Sekali. Super Gio pecah. Sudah saya bahas sebelumnya, berbicara tentang race kedua, apalagi mengingat mereka akan diterbangkan ke Italia. Mereka menargetkan ibaratkan sebuah bounty yang dikejar oleh para pemburu, dan itu dia. Terjadi begitu banyak battle membuat mereka harus mengambil resiko, dan itu dia resiko dari balapan. Insiden balap selalu akan berjalan beriringan dengan balapan dari adik-adik ini, bahkan semua kelas ya. Dan sayang sekali tadi harus crash beberapa rider. Ada yang crash di 2 lap yang terakhir di sektor yang terakhir, ada yang crash di sektor yang terakhir di 2 tikungan terakhir, yakni tikungan ke-16. Tapi kita ucapkan banyak selamat untuk Arkana Oktan, Abimanyu Bintang Permadi dan Super Gio Giovanni Cornelius. Luar biasa performa dan juga kesabaran dan juga kalkulasi yang bisa dibuat, yang bisa dieksekusi dari pembalap-pembalap yang bisa dibilang sangat mudah sekali. Itu dia perkembangan dari talenta-talenta muda Indonesia. Semakin lama semakin dipertajam, semakin lama semakin menjanjikan tentunya. Dan kita akan memasuki Parc Fermé. Agak sedikit mendung memasuki di pit lane, terlihat di sana ketiga pembalap kita. Ada Zaki di situ terlihat, ada M Abid juga, dan Arkana Oktan yang sudah disambut oleh timnya. Itu dia, senang sekali splash water dari para timnya, keluarga senior mechanics. Lihat betapa senangnya mereka menyambut seorang Arkana Oktan, Arkana Ardin Kurniawan. Dan kita masih belum melihat Abimanyu Bintang dan juga Gio. Nah, itu dia mulai disambut. Kita lihat. Iya, ini dia. Iya, ini Abimanyu dan Gio juga bareng-bareng. Ya, luar biasa sekali betapa senangnya Abimanyu Bintang dan juga Gio. Ini bukan berbicara tentang keberuntungan. Keberuntungan itu selalu berjalan bersamaan dengan balapan. Tapi mereka pintar untuk melihat situasi, mencoba untuk membaca situasi agar supaya mereka apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka bersabar tadi, tidak terlalu ingin untuk ngotot masuk, dan ya berbuah hasil. Oke, nampaknya Alexander Sitompul akan menyambut mereka langsung di Parc Fermé. Banyak selamat untuk para ketiga pembalap cilik kita, dan back to Alexander Sitompul.
National Junior Sports 150cc under 15 yang dimana tidak diduga-duga hasilnya benar-benar luar biasa. Dan sudah bersama dengan saya di sini dari Honda YSS 728 Lembang, 43 Racing School, Giovanni Cornelius Gani, Super Gio. Apa kesan-kesannya kamu mendapatkan rezeki posisi ketiga? Puji Tuhan. Mungkin ada yang pengen dikatakan dari Gio sendiri? Terima kasih untuk Papa, Mama, dan yang lainnya. Dan Coach Omarta mekanik yang sudah berusaha untuk bisa lebih baik. Dan terima kasih untuk sponsor TDR dan Enobi. Dan terima kasih juga untuk semuanya. Terima kasih banyak Gio, nanti kita berjumpa di podium seremoni dan silakan melakukan selebrasi lagi bersama dengan timmu. Dan lanjut kita menuju ke Honda Yukido BKJU Kazer Pride RCB Proliner NHK, one and only Abimanyu Bintang Permadi. Sini. Tepuk tangan dong buat Abimanyu dong. Coach Ahmad Marta diberikan kecupan sayang menandakan anak ini berhasil sukses. Sini, Abi, boleh ngobrol. Kamu agak sedikit kesulitan di race kemarin dan sekarang kamu terlihat lebih enjoy di barisan terdepan. Apa persiapanmu untuk race kita kali ini sehingga kamu berada di urutan kedua? Silakan, Abi. Ya, tentunya lebih fokus dengan setup motor. Kalau kemarin belum ketemu dengan setup motornya dan saya sedikit kewalahan. Karena mereka sangat strong, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan regulasinya. Tentunya saya berterima kasih untuk tim, sponsor, dan mekanik, dan semua yang mendukung Abi. Boleh berikan tepuk tangan untuk Abimanyu Bintang Permadi. Kita berjumpa di podium seremoni. Dan inilah dia teman-teman, pecah telurnya juga podium pertama dari rekrutan terbaru juga yang begitu luar biasa. Dari Yamaha Yamalup, AMS TDR YRC, Carglass RRS. Kita panggilnya Dudut, ini anak dari kecil saya selalu temani event-event mini GP dan sekarang berada di Mandalika luar biasa. The one and only M. Arkana Ardin Kurniawan ataupun Arkana Oktan. Berikan tepuk tangan. Yes, sesuai dengan janjimu pada saat tadi kita berjumpa di area gantry start. Kamu ingin bawa pulang podium 1 dan sekarang terwujud, alhamdulillah. Apa yang ingin kamu sampaikan dan ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa saja, Arkana ataupun Dudut? Alhamdulillah, Arka ingin banyak mengucapkan terima kasih kepada orang tua, tim, dan semua manajer dan kru yang sudah kerja, yang sudah mensupport Arka. Terima kasih banyak. Bapak Ai, saya temuin nanti di Bandung ya. Terima kasih banyak, kita berjumpa di atas. Terima kasih Arkana, ayo kita naik ke atas. Dan sesaat lagi kita akan melakukan prosesi dari podium seremoni untuk kelas ini. Let's go. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Sang juara telah buktikan dia yang terdepan, tak bisa. With Ron 98, Pertamax Turbo delivers performance at its finest. Pertamax Turbo, formulated for perfect acceleration. Perfect power. And perfect drivability. Perfecting performance from fast road racing to smooth city driving. Pertamax Turbo, perfection in performance. Apa yang membuat gue lebih percaya diri? Gue selalu update dengan hobi gue.
gue selalu fokus pada kualitas yang gue pilih. Sekarang saatnya kita berani tampil lebih percaya diri. Pertanyaannya simple aja. Di mana lo merasa paling bisa jadi diri lo sendiri? Jawaban gue selalu sama. Di sini. Makanya, selalu ada keinginan untuk terus kembali. Untuk pulang, untuk alasan tertentu, atau tanpa alasan sama sekali. Dan lebih seru kalau ngelakuinnya sama-sama. Inilah kenapa kita jatuh cinta pada traveling. Kita tersesat, lalu menemukan. Rasa asing, tapi lalu merasa seperti pulang. Jadi, di mana kamu merasa kamu bisa jadi dirimu sendiri? Di Indonesia aja. Jawara unpredictable untuk kelas kita kali ini National Junior Sports 150cc under 15 tahun. Kita panggil sesuai dengan nomor startnya 3. Dirinya mendapatkan posisi yang ketiga bersama dengan timnya Honda YSS 72 Lembang 43 Racing School. Dari Sumatera Selatan, one and only Super Giovanni Cornelius Gane. Dan terbaik kedua, kita akan undang juga, inilah dia dari timnya Honda Yukido BKJU Kaiser Pride RCB Proliner NHK. Jatuh kepada Abimanyu Bintang Permadi. Selamat Abi. Dan terbaik pertama, inilah dia dengan timnya Yamaha Yamalu AMS TDR IRC Carglass RRS. Jatuh kepada Arkana Ardit Kurniawan Oktan. Dan kami mengundang manajer dari IRC Carglass RRS, Kakak Ray, yang selamat kembali berjumpa dan sudah sehat, puji Tuhan, boleh bergabung bersama dengan kami di sini. Kakak Ray mana? Boleh berikan tepuk tangan oleh Kakak Ray. Yes.